Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pengertian getaran menurut ahli Emil Salim pada tahun 2002, beliau menyatakan bahwa getaran adalah suatu faktor fisik yang menjalar ke tubuh manusia, mulai dari tangan sampai ke seluruh tubuh turut bergetar, akibat getaran peralatan mekanis yang digunakan dalam dunia kerja. Dari pernyataan Emil Salim, dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah suatu gerakan yang dilakukan secara berulang kali terhadap benda dalam waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Maksud kesetimbangan adalah keadaan suatu benda berada di posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda tersebut bisa dikatakan bergetar apabila benda itu bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal. Ciri-ciri getaran. A. Arti periode getaran. Ciri-cirinya ialah periode dilambangkan dengan T. B. Frekuensi. Ciri-ciri frekuensi disimbolkan dengan F. C. Definisi amplitudo getaran. Ciri-cirinya amplitudo ini dilambangkan dengan A. Jenis-jenis getaran. Ada 3 jenis-jenis getaran, yaitu yang pertama, getaran mekanis. Yang dimaksud dengan getaran mekanis itu yaitu getaran suatu benda yang mengalami pergeseran linear atau sudut. Contohnya pada saat jam bandul bergetar atau saat kita memetik gitar. Yang kedua, getaran non-mekanis. Getaran non-mekanis kebalikan dari getaran mekanis, yaitu getaran di mana yang bergetar tidak mengalami pergeseran linear atau pergeseran sudut. Contohnya pada medan listrik dan juga medan magnet. Yang ketiga, perubahan pada besaran-besaran fisika. Yang dimaksud dengan perubahan pada besaran-besaran fisika adalah suatu besaran yang dapat diukur dan memiliki nilai serta dapat dinyatakan dalam angka. Contoh, luas, panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Rumus getaran V sama dengan F kali lambda. Contoh soal 1. Permukaan laut terdapat 2 buah gabus yang dipisahkan satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik dan turun dengan permukaan laut sebanyak 20 kali selama 10 detik. Jika salah satu gabus berada di puncak gelombang dan gabus lainnya berada palung gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat bukit gelombang, maka cepat rambat gelombang adalah. Contoh soal kedua, salah satu ujung seutas tali diikat, sedangkan ujung yang lain digetarkan naik turun dengan periode 0,2 sekon sehingga terbentuk 2 bukit dan 1 lembah. Jika jarak penggetar dengan tiang pengikat 1,5 meter, tentukan kecepatan gelombang terbentuk. Baik, kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui T sama dengan 0,2 S. Cari frekuensi gelombang menggunakan rumus periode gelombang. T sama dengan 1 per frekuensi, 0,2 itu adalah T-nya, sama dengan 1 per F, dan diketahui F sama dengan 5 Hz. Diketahui terbentuk 2 bukit dan 1 lembah dengan panjang 1,5 meter. Ingat, panjang gelombang adalah 1 bukit dan 1 lembah, maka panjang gelombang adalah 3 per 2 lambda. Hitung panjang 1 gelombang sebagai berikut. 3 per 2 lambda sama dengan 1,5 M. Lambda sama dengan 2 per 3, 1,5 sama dengan dibulatkan menjadi 1 M. Jadi panjang lambda adalah 1 meter. Hitung kecepatan gelombang menggunakan rumus berikut. V sama dengan lambda kali frekuensi. V sama dengan lambdanya 1 dikali frekuensinya kan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Hasilnya adalah kecepatan gelombang yaitu 5 meter per sekon.
mengaitkan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, getaran tali gitar. Gerak tali gitar waktu dipetik, yaitu maksudnya adalah ketika kita main gitar, di situ kita akan memetik gitar untuk dimainkan. Ketika kita petik talinya, disitulah talinya mulai bergetar di titik situ saja dan mulai mengeluarkan gelombang suara atau gelombang bunyi. Yang kedua yaitu ayunan bandul. Awalnya bandul ini diam di titik keseimbangannya. Bandul akan bergetar jika sudah waktunya tiba. Waktu itu bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, saat waktu itu tiba, maka bandul tersebut akan bergetar dan juga mengeluarkan suara. Contoh yang terakhir yaitu getaran pegas. Pegas akan bergetar apabila diberi beban atau muatan yang banyak.